sampai saya juga nggak kuat kalau tidak ada bapak. Siapa yang menolong? Artinya banyak keluarga yang tiba-tiba nggak ada yang nemenin Pak. Iya, itu yang sampai kalau nggak ada bapak polisi, siapa yang menolong kami? Sampai sekarang kan teringat. Kadang-kadang saya pengen hanya menolong aja, membantu mereka. Kalau sudah seperti itu, dan banyak beberapa kali juga ada ibu-ibu yang anaknya 3 waktu itu juga sempat pingsan di makam itu. Saya mesti ingat gitu, kalau nggak ada bapak polisi itu dengan teman-teman, itu siapa lagi yang menolong? Ya, cerita awalnya itu sekitar bulan April itu kan ada yang meninggal ya. Pertama kali itu kebetulan saya itu kan kenal dengan teman-teman PSC karena kan sering kali saya minta tolong sebelumnya bila ada. Itu saat itu saya ingatnya tanggal 6 atau 16 April itu ada yang meninggal. Mereka bilang bahwa itu kena COVID. Saya tanya COVID-nya apa Kak? Sudah sampai Malang kok cepat sekali ya. Bulan Januari masih di Wuhan kok sudah sampai Malang gitu. Akhirnya mereka kan bilang, dan kami tidak punya peralatan untuk itu, untuk mengamankan diri. Nah, sudah kita cari dengan teman-teman itu, kita dapat waktu itu di Malang ada yang jual APD, kita beli 10 set. Kemudian saya dengan teman-teman itu waktu itu ngambil jenazahnya itu di Batu. Nah, kemudian dari situ kami waktu itu berempat, Mbak. Jadi belum ada kita hanya bantu saja, niatnya bantu nolong teman karena kan takut meskipun APD-nya tidak ada. Nah, itu kita bawa ke Malang. Nah, kita kuburkan juga berempat, itu nggak pakai peti Mas, pakai body bag. Nah, kemudian tanggal berapa itu ada lagi, waktu itu kan ada yang meninggal minum alkohol, itu berapa, 4 orang kalau nggak salah. Nah, diantaranya kalau itu nggak apa-apa katanya, kita biasa. Terus berikutnya ada lagi satu pengamen meninggal, itu di bulan April juga sudah mulai. Nah, saat itu sudah minta tolong lagi, kita memakamkan lagi itu ya cuma berempat. Terus Pak Kapolres pada saat ada perintah dari Pak Kapolda untuk dibuat tim pemulasaraan itu, langsung ditunjuklah, bukan ditunjuk ya, ditawarkan siapa yang mau menjadi sukarelawan. Kemudian kami ada waktu itu ada 5 orang atau 6 itu angkat tangan, dan setelah itu mulai saat diresmikan sudah mulai ada yang meninggal lagi, dan yang alhamdulillah yang menangani banyak. Dan itu terus gitu, pertama meninggal 1 dalam 1 hari, jadi kami bisa malam makamkan, nggak mengganggu pekerjaan kan. Ada lagi misalkan kalau terlalu malam, pagi sebelum bekerja itu kita makamkan, karena kalau COVID ini kan perlakuannya berbeda, jadi harus pakai APD level rangkap, itu levelnya nggak tembus air. Artinya bajunya itu nggak boleh ada rongga yang bisa kemasukan air. Nah itu, berjalan sampai situ di bulan April, Mei tambah banyak lagi Pak. Mei akhirnya semakin sering kan kita dimintai tolong untuk membantu pemakaman. Apalagi ada 4 rumah sakit besar yang hampir setiap hari ada yang meninggal gantian. Misalkan pagi ini Supraun, nanti ada malam RKZ, nanti tengah malam ada Saiful Anar, hampir pagi itu ada lagi Muhammadiyah. Jadi kami terus gitu, dan tambah hari tambah semakin banyak terus gitu. Dan pernah juga sampai 1 hari itu yang dari Malang saja itu ada 5, ketambahan yang kiriman dari Surabaya, ada dari Lumajang, ada itu sampai 8 orang. Jadi 8 itu berangkat memakamkan pas harinya Minggu. Pada saat itu saya kan pas pawas ya, padal pawas itu. Jadi sehari itu sampai pagi itu memakamkan 8. Nah itu sudah sampai lemes kadang-kadang. Kalau kemarin aja 2 hari itu sampai sekarang mungkin sudah mencapai angka 75 mungkin. Tadi pagi kita selesai makamkan itu pukul 3.30 pagi. Itu berangkat mulai start pagi kan, kemudian setelah zuhur saya kira sudah tidak ada, ternyata malamnya nambah lagi 3.
sampai pagi itu baru selesai. Total berapa, Ustaz? Mungkin totalnya sekarang kalau hitungan saya sudah 75, itu yang di Malang saja. Kalau ditambah yang kiriman-kiriman tadi ya mungkin lebih banyak, tapi itu tidak dihitung gitu. Karena kita lihat yang PDP, ODP maupun suspek yang dari rumah sakit yang ada di Malang Kota saja. Makamkan itu kan tidak semua orang meninggal bareng. Jadi kadang-kadang terutama hari Minggu. Kalau Minggu itu kenapa mesti libur tok banyak gitu loh. Kadang-kadang saya sampai kenapa kok setiap Minggu masih banyak. Nah ini kan dari rumah sakit misalkan pagi ada 1. Tapi kan pemulasaraan itu memerlukan waktu. Kadang-kadang kalau sekarang kan rumah sakit sudah beberapa sudah bisa. Itu kita nggak ngambil kan. Kalau yang belum bisa memulasarakan kita ambil dulu, baru kita bawa ke rumah sakit Saiful Anwar. Nah, nunggu setelah antara siap ini, kami kan bisa nguburkan di Sukun lah gitu. Karena di RK set belum siap, maka kami langsung selesai di situ nunggu siap. Jadi itu waktu menunggu itu biasanya teman-teman kalau sudah lelah ya sudah, kami semua tidur di situ sudah. Nanti kalau sudah ditelepon rumah sakit, Pak, jenazah sudah siap untuk dimakamkan, langsung kita bangun semua, langsung kita ambil lagi untuk dimakamkan di tempat makam yang berbeda. Kadang-kadang dari Samaan kita langsung ke makam Ngujil gitu. Nanti dari Ngujil belum siap kita berhenti di situ, istirahat lagi di situ. Nanti kalau sudah siap, misalkan di Samaan sudah siap Pak, nah makam jenazah kita ambil dari rumah sakit kita bawa ke Samaan juga gitu. Kalau Samaan nanti nunggunya terlalu lama lagi, Pak masih lama enggak? Masih Pak. Kita nunggu di sana, tidur aja di makam itu semuanya. Mungkin kalau saya bisa di ambulan dan teman-teman semuanya, ya pokoknya di mana tempatnya enak ya di situ tidur sudah. Sampai menunggu, apalagi sudah larut malam itu yang paling sedih. Kadang-kadang sudah nggak mungkin kita keluar dari makam nunggu siap, baru kita ambil lagi gitu terus jedanya. Jadi kan pemakaman ini kan koordinasinya ada beberapa. Jadi kalau pemakamannya cepat, kalau saya ngambil memasukkan itu paling dari perjalanan semua total karena dikawal itu paling ya banter 10 menit. Itu sudah jenazah sudah sampai turun. Nah yang lama kan waktu ini penggalian sama pengurukan itu. Tapi penggalian kan dikerjakan dari petugas makam. Cuma persoalannya ini jadi lain kalau ini kurang panjang. Nah ini nggak ada lagi yang dekat, ini kita yang menyelesaikan. Kadang-kadang kan makam sudah diukur pas, tiba-tiba waktu datang petinya, kok petinya bisa kurang setengah misalkan kurang 20 cm. Nah itu sering banget gitu. Kadang-kadang pas sudah siap, tiba-tiba ambrol itu. Nah itu yang sering banget juga. Nah ini yang kadang-kadang sudah tidak ada yang mendekat, ya kami yang ngerjakan dengan teman-teman. Ini yang bikin lama kalau pas pemakaman yang makamnya seperti ini. Apalagi pada saat di makam itu keluar air, ya itu yang lebih sulit lagi karena kan petinya mesti naik ngambang gitu. Tapi kalau itu ya terpaksa ya nunggu lama lagi, harus pinjem genset lagi untuk nyedot airnya. Nah, pulang total itu yang cuma jam-jaman itu, kalau saya masuk sini kan bulan Desember ya, itu masih pulang. Kemudian sudah total tidak pulang itu udah mulai bulan Maret akhir ya, Maret, April, Mei, sampai sekarang itu sudah sedikit sekali. Pernah pulang sekali sebentar, terus pulang sekali ntar sebentar gitu, langsung balik lagi. Ya itu kaget, masa kita itu hanya membantu, terus ditelepon rasanya itu tidak percaya kan. Pada saat itu kami dimintai tolong sebelum apel, jadi kalau kami kan tetap bekerja, jadi sebelum apel pagi kalau ada pemakaman kita selesaikan sebelum apel harus sudah selesai. Dan saat itu kan kami makamkan 1 di daerah Gedung Kandang, tiba-tiba kami ditelepon segera merapat ke pemakaman berikutnya, ada di mana? Terus siapa? Ada di Polsek Sukun, nah itu di makam Sukun. Nah saat itu dapat informasi kalau Pak Kapolri mau video call, karena Pak Kapolri sudah menghubungi kami dan ada di lokasi. Lah kami kaget kan, ini kan mayat sudah perjalanan gitu.
dari Saiful Anwar ke sana. Nah ini yang saya nggak percaya apa benar sih Pak Kapolri mau video call dengan kami, itu kami sempat nggak percaya apa benarnya, nggak percaya. Pak, saya minta apa, saya kira sudah dari ini kan kita lakukan dengan ikhlas. Kalau disuruh minta itu bingung, saya harus minta apa itu saya nggak bisa ngomong sampai sekarang juga dengan teman-teman apa gitu. Jadi caranya mungkin ya kalau bisa nambah ilmu ya mungkin permintaannya bagaimana ke depan kita bisa menambah ilmu di dunia kepolisian. Oke. Harapan saya ya kepada seluruh masyarakat itu selalu mematuhi protokol kesehatan, karena virus ini saya lihat itu sangat ganas kalau sudah kena orang. Kemudian efeknya juga kepada orang lain, kepada keluarga itu yang pernah merasakan juga menyampaikan ke saya. Mereka juga menyampaikan seperti kemarin itu menangis sampai saya juga nggak kuat kan. Kalau tidak ada bapak, siapa yang menolong? Artinya banyak keluarga yang tiba-tiba nggak ada yang nemeni Pak. Iya, itu yang disampaikan. Kalau nggak ada bapak polisi, siapa yang menolong kami? Sampai sekarang kan teringat. Apa ini yang membuat Saya pengen hanya menolong aja, membantu mereka itu. Kalau sudah seperti itu, dan banyak beberapa kali juga ada ibu-ibu yang anaknya 3 waktu itu juga sempat pingsan di makam itu. Saya mesti ingat gitu, kalau nggak ada bapak polisi itu dengan teman-teman, itu siapa lagi yang menolong? Kan kita lakukan Mbak selah, jadi waktunya harus pas. Jadi kalau kami jam kerja gini, yang penting kami bisa melakukan berapa menit dari sini itu kategori. Kalau kami nggak bisa, maka teman lain yang off, yang lepas dinas itu yang melaksanakan. Tapi kalau minggu malam hari kami bisa full. Kalau misalkan meninggalnya sore malam kan kami sudah aktivitas ini kan sudah selesai. Kalau pekerjaan siang, kalau pekerjaan malam kan kami sambil patroli itu masih bisa kita laksanakan. Kalau yang ikut pemakaman ini yang sampai sekarang rutin itu kami ada 5, 6 dengan saya. Dari kepolisian 6 dengan saya. Dari PSC itu yang kerja 1 unit siapa yang kerja, karena ambulannya kan dari mereka itu ada sopir 3 sopir ambulan sama 2 yang bantu biasanya. Mereka berenam, saya berenam, jadi 12 yang sopir. Yang memakamkan ya 5 tambah mereka 3, jadi 9. Saya mengalami itu ada 4 kali. Ya saya jelaskan bahwa polisi dan semua tim itu hanya membantu supaya persebaran virus ini tidak menular. Tapi mereka kadang-kadang menolak, takutnya mereka kan, saya akan dikucilkan. Sebenarnya tidak ada yang mengucilkan. Justru kalau dibawa pulang nanti membuat efek di lingkungan, itu Bapak akan semakin dipersalahkan gitu. Ada yang mau nerima, tapi ada juga yang nggak mau nerima. Tapi beri kami solusi, sudah ikut saja dalam pemandian atau pemulasaraan di rumah sakit. Nanti kalau sudah masuk di kubur itu kami beri tawaran sebelum itu kan pakai body bag atau kantong jenazah atau pakai ini supaya nanti bisa dibuka. Tapi kalau sekarang kelihatannya sudah ada banyak yang minta kepada kami untuk sudah dibantu gitu, dan mau ada yang masih sedikit sekali lah, tidak seperti awal-awal. Kalau awal-awal mesti kita berantem dulu, rasanya itu gontok-gontokan dulu baru mereka mengerti gitu. Tapi kalau sekarang sudah Pak saya minta tolong, dan banyak yang minta, karena tidak ada lagi kalau sudah pulang yang mau merawat. Bahkan kalau jam kerja ya saya hubungi teman-teman siapa yang off, siapa yang kerja gitu. Biasanya kalau 3 tambah 3 6 bisa. Tapi kan harus ada yang mimpin. Biasanya kami yang dituakan ya kami yang komando. Yang bagian memasukkan ke liang lahat itu mesti bagian saya, karena memasukkan berbeda sekali karena kita kan menidurkan itu, jadi nggak bisa. Itu mesti kadang-kadang masih sama sekali. Kebetulan dulu saya pernah diikutkan, kan banyak teman-teman saya di Polda kan ada AirAsia jatuh, jadi kami sudah sering ikut di itu pengambilan mayat itu jenazah AirAsia. Jadi kalau
ini kan punya virus, jadi kita harus hati-hati, harus safety betul gitu. Jadi sebelum ini memang saya sering ikut itu relawan yang betul-betul itu yang menangani mayat-mayat yang ada di sungai, ada di laut dengan teman-teman. Itu tahu juga. Jadi kalau ada kejadian begini mesti saya tidak lagi bisa, saya harus meninggalkan, nggak bisa, pasti ikut otomatis, mau disuruh atau tidak disuruh. Saya membantu, selama saya membantu ya semuanya saya pasrahkan sudah, namanya di atas. Saya percaya bahwa menjaga suami saya akan menjaga anak-anak saya juga, saya sendiri. Jadi saya ya pasrah sudah. Itu loh yang bantu pemakaman COVID, gimana, takut nggak perasaannya tuh? Ya soal itu saya khawatir. Khawatirnya ya awalnya memang saya khawatir. Mungkin kekhawatiran saya mungkin wajar karena risikonya kan besar. Ya sampai malam itu kadang tidak bisa tidur karena ya yang dihadapi seperti itu udah kelihatan. Jadi saya ya khawatir. Tapi ya semua saya kembalikan ke Yang Maha Kuasa, yang kepada Allah ya. Saya mohon perlindungan, saya selalu berdoa untuk kebaikan suami, ya untuk kesehatannya, untuk semuanya. Doa saya terkait untuk suami.